Bayangkan dunia tanpa uang, hanya barter. Setiap kebutuhan harus dipenuhi dengan menukar barang yang Anda miliki dengan barang orang lain. Tidak ada harga pasti, tidak ada uang kembalian, dan semua bergantung pada kesepakatan dua pihak. Anda, petani gandum, ingin sepatu, tapi pembuat sepatu tak butuh gandum, ia butuh garam. Anda pun harus mencari cara agar kebutuhan Anda dan orang lain bisa terpenuhi. Anda harus menukar gandum ke penjual garam, lalu garam ke pembuat sepatu. Prosesnya panjang, melelahkan, dan seringkali membuat frustrasi karena harus mencari orang yang tepat. Setiap transaksi jadi negosiasi rumit tanpa standar nilai. Berapa karung gandum untuk sepasang sepatu? Semua subjektif, tergantung kebutuhan dan keinginan masing-masing. Barter juga tak mengenal pecahan nilai. Punya sapi, butuh beras, tak mungkin menukar sebagian sapi, sehingga seringkali terjadi ketimpangan dalam pertukaran. Sistem ini lambat, tidak efisien, dan sering menimbulkan ketidakadilan. Banyak orang merasa dirugikan atau kesulitan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Keterbatasan barter mendorong manusia mencari alat tukar yang lebih praktis. Manusia mulai berpikir, adakah cara yang lebih mudah untuk bertransaksi? Muncul kebutuhan akan benda yang diterima semua orang, mudah dibawa, dan bisa dipecah. Benda ini harus bernilai dan disepakati bersama. Dari sinilah lahir gagasan revolusioner uang. Uang menjadi solusi atas kerumitan barter yang selama ini terjadi. Perjalanan inovasi uang pun dimulai, membawa perubahan besar dalam sejarah perdagangan manusia. Sejak zaman kuno, manusia mulai memakai uang barang benda bernilai seperti garam, kulit, biji kakao, atau kerang untuk memudahkan pertukaran. Setiap benda ini dipilih karena memiliki nilai dan kegunaan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Setiap komunitas memilih komoditas yang paling dihargai dan dibutuhkan, sesuai dengan lingkungan dan kebiasaan mereka. Inilah awal mula sistem barter berkembang menjadi sistem uang barang. Di Roma, garam sangat penting hingga dijadikan alat tukar utama, bahkan menjadi asal kata salary yang kita kenal sekarang. Sementara itu, di Mikronesia, batu rai raksasa menjadi simbol kekayaan dan status sosial, menandakan betapa beragamnya bentuk uang di berbagai budaya. Kepemilikan batu rai cukup dengan kesepakatan bersama, tanpa perlu dipindahkan secara fisik. Konsep ini mirip dengan sistem pencatatan digital seperti blockchain di masa kini. Namun, uang barang tetap bermasalah, garam bisa rusak, gandum busuk, dan batu terlalu berat untuk dipindahkan. Keterbatasan ini membuat pertukaran menjadi tidak efisien. Manusia pun mulai mencari alat tukar yang lebih tahan lama, mudah dibawa, dan nilainya stabil agar perdagangan bisa berkembang lebih luas. Emas dan perak akhirnya muncul sebagai solusi yang ideal, karena sifatnya yang langka dan tahan lama. Logam mulia ini tidak berkarat, mudah dibagi, dan nilainya diakui di banyak tempat, sehingga memudahkan perdagangan antar wilayah. Emas dan perak pun menjadi standar baru dalam sistem keuangan, membuka jalan bagi inovasi uang berikutnya di masa depan. Uang kini lebih praktis, mudah digunakan dalam transaksi sehari-hari, dan diterima luas oleh masyarakat. Dengan hadirnya uang logam, peradaban manusia siap melangkah ke era berikutnya, di mana perdagangan dan kemakmuran semakin berkembang pesat. Koin logam pertama kali lahir di Lydia, wilayah yang kini menjadi bagian dari Turki, sekitar abad ke-7 SM. Inovasi ini menandai awal dari sistem uang yang terstandarisasi dalam sejarah manusia. Koin dibuat dengan berat dan kemurnian yang distandarisasi, lalu dicap oleh otoritas resmi sebagai jaminan nilainya. Hal ini menciptakan kepercayaan dalam perdagangan. Koin logam memudahkan transaksi, mengurangi risiko kecurangan, dan mempercepat pertumbuhan perdagangan di berbagai wilayah. Namun, membawa banyak koin logam sangat berat, merepotkan, dan berisiko tinggi terhadap pencurian, terutama dalam perjalanan jauh. Di Tiongkok, para pedagang menitipkan koin mereka ke agen, lalu menerima surat promes sebagai alat tukar yang lebih praktis dan aman. Pemerintah dinasti Song kemudian mencetak uang kertas pertama di dunia, yang nilainya dijamin oleh cadangan logam mulia. Uang kertas ini memudahkan perdagangan jarak jauh dan transaksi dalam volume besar, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Konsep uang kertas menyebar ke dunia barat lewat penjelajah seperti Marco Polo, yang terkesima dengan inovasi ini di Asia. Meski begitu, butuh waktu lama hingga Eropa akhirnya mengadopsi dan mempercayai sistem uang kertas. Uang kertas menandai revolusi besar dalam dunia keuangan, membuka jalan bagi sistem moneter modern. Kini,
Dunia siap memasuki era baru uang digital tanpa batas fisik, yang mengubah cara kita bertransaksi dan berinteraksi secara global. Dulu, uang kertas dijamin emas standar emas. Tapi, abad ke-20, negara butuh fleksibilitas. Standar emas ditinggalkan. Tahun 1971, AS mengakhiri konversi dolar ke emas. Era uang fiat dimulai nilainya dari kepercayaan, bukan komoditas. Bank sentral menjaga stabilitas dan mengatur jumlah uang beredar. Uang fiat memberi pemerintah kendali ekonomi. Tapi risikonya, jika kepercayaan hilang, uang bisa tak bernilai. Masuk era digital, uang jadi angka di layar rekening bank, dompet elektronik. Transaksi kini instan, tanpa batas geografis. Uang digital mempercepat dan memudahkan hidup. Evolusi uang terus berlanjut, didorong teknologi. Dunia semakin terhubung, transaksi makin efisien. Uang kini lebih dari sekadar kertas atau logam. Tahun 2009, Bitcoin hadir mata uang kripto pertama, terdesentralisasi, tanpa kendali pemerintah. Blockchain jadi fondasi keamanan dan transparansi. Ribuan kripto bermunculan, menawarkan sistem keuangan baru yang terbuka dan mandiri. Namun, kripto penuh tantangan harga fluktuatif, isu keamanan, dan regulasi belum jelas. Bank sentral kini mengembangkan CBDC mata uang digital resmi negara. CBDC gabungkan efisiensi digital dengan kepercayaan uang fiat. Dari barter hingga blockchain, uang terus berevolusi mengikuti kebutuhan manusia. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video pembahasan menarik lainnya.